Halo Sobat Sip, banyak investor dan trader berpikir investasi itu untuk mendapatkan untung atau cuan besar. Tapi kenyataannya banyak yang justru buntung dan bahkan hancur hidupnya gara-gara salah berinvestasi. Ada yang kehilangan tabungan, ada yang frustrasi, sampai depresi, ada juga yang keluarganya sampai berantakan, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Di video ini saya ingin berbagi tentang 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan orang saat melakukan investasi dan bagaimana cara menghindarinya. Tahukah kamu, banyak investor dan trader yang boncos bukan karena salah pilih saham atau instrumen investasi, tapi karena yang pertama, salah kelola uang atau salah money management. Money management menentukan apakah kamu bisa bertahan lama di dunia investasi atau bangkrut di tengah jalan. Banyak orang terlalu greedy saat melakukan investasi, apalagi jika ditawarkan keuntungan yang besar, sehingga seringkali mengambil dana dari pos yang lain, bahkan mengambil utang untuk melakukan investasi. Sehingga saat terjadi risiko investasi, maka bukan hanya investasinya saja yang berantakan, tetapi ada yang hidupnya menjadi berantakan. Ada juga yang keluarganya juga berantakan, bahkan ada beberapa yang sampai cerai. Hal ini membuat banyak orang yang mengalami frustrasi dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Data statistik mengatakan 90% trader atau investor pemula bangkrut karena over allocation dan tidak punya cut loss. Agar terhindar dari kesalahan ini, maka Anda harus melakukan yang pertama. Kelola uang Anda dengan membagi penghasilan Anda dalam 5 pos keuangan sebelum melakukan investasi. Menata uang itu seperti membangun rumah. Sebelum kita melakukan ekspansi dengan melakukan investasi, pastikan pondasi keuangan kita kuat terlebih dahulu. Dalam buku The Secret of Wealth Management, saya mengupas ada 5 pos keuangan yang harus kita miliki untuk membagi income yang kita peroleh agar kita bisa sukses dalam kehidupan ini. 5 pos keuangan itu terdiri dari yang pertama, pos need atau pos kebutuhan, seperti untuk makan, untuk transportasi, untuk biaya sekolah anak, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang kedua adalah pos want atau pos keinginan, adalah hal-hal yang kita beli karena kita ingin, seperti makan di kafe, beli gadget walaupun kondisinya gadgetnya masih bagus, berlibur, dan masih banyak keinginan-keinginan yang lain. Yang ketiga, pos untuk bayar debt atau bayar utang. Jadi bagi Anda yang punya utang kartu kredit, pinjol, KPR, KKB, kartu kredit, nah ini kan Anda harus bayar. Anda harus alokasikan dari penghasilan Anda untuk membayar utang Anda. Yang keempat adalah pos saving. Anda harus memiliki tabungan atau dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan Anda. Anda juga harus punya pos untuk proteksi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, minimal Anda harus punya BPJS. Yang kelima, Anda juga harus memiliki pos investasi agar bisa kaya dan makmur. Kenapa membagi dalam 5 pos ini penting? Karena ada beberapa orang yang saat investasi kemudian mengalami euforia dan kemudian memasukkan semua uang yang dimilikinya ke dalam investasi. Nah, ini ibarat membangun sebuah rumah tanpa mempersiapkan pondasi, sehingga saat mengalami kerugian sedikit saja, hidup kita bisa langsung berantakan. Apalagi kalau sampai ngambil utang untuk melakukan investasi, hidupnya pasti berantakan saat mengalami kerugian besar. Nah, agar Anda bisa untuk memiliki pondasi keuangan yang baik, Anda harus memiliki 5 pos keuangannya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca buku The Secret of Wealth Management. Cara membangun kekayaan mulai dari nol. Bagi Anda yang ingin memiliki buku The Secret of Wealth Management,
Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Yang kedua, lakukan investasi hanya dari pos investasi. Banyak orang yang melakukan kesalahan seperti ini. Gajinya 8 juta sebulan. Tapi saat ada orang yang mengajak untuk investasi saham atau berkata kripto bisa bikin kaya, dia langsung tergiur dan tanpa pikir panjang memakai seluruh gajinya untuk beli saham atau kripto. Awalnya saat untung semuanya terasa begitu indah. Tapi saat harga jatuh, orang itu kebingungan karena dia tidak punya dana darurat. Dia tidak punya proteksi. Bahkan ada yang memakai tabungan anaknya untuk investasi. Bahkan ada yang nekat memakai leverage atau margin untuk melakukan investasi, yang berarti itu melakukan utang. Bahkan ada juga loh yang sampai ambil pinjol atau ngambil duit dari kartu kredit untuk melakukan investasi. Nah, apa yang terjadi kalau pada saat investasi tersebut turun dan kemudian di saat yang hampir bersamaan mungkin ada anggota keluarganya yang sakit, ya dia akan mengalami kebingungan untuk mencari biaya buat pengobatan keluarganya. Ini merupakan kesalahan klasik yang sering terjadi. Banyak orang yang tidak memisahkan uang untuk kebutuhan hidup dengan uang untuk melakukan investasi. Seandainya kita memiliki pos keuangan, maka kita akan menjadi tenang. Contoh, misalkan kita punya gaji 10 juta. Kita mengalokasikan 1,5 juta khusus untuk investasi. Sehingga kalau investasinya turun, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa makan, bayar listrik, dan kondisi kehidupan berjalan dengan baik-baik saja walaupun kondisi investasi kita sedang turun. Jadi lakukan investasi hanya dari pos I atau pos investasi agar jika terjadi resiko investasi, kehidupan Anda tidak mengalami permasalahan. Jadi pastikan uang yang Anda gunakan untuk investasi adalah merupakan uang dingin, bukan uang panas yang besok pagi harus dipakai untuk belanja atau bahkan dana darurat. Yang ketiga, jangan terlalu greedy atau serakah. Seringkali kita tergoda dengan tawaran imbal hasil yang besar. Saat ini banyak scam yang memberikan janji cuan 30% dalam 1 bulan atau untung 100% dalam setahun. Nah, karena rakus, banyak orang yang rela menarik dana dari pos yang lain, bukan hanya pos investasi, bahkan ada juga yang berutang untuk melakukan investasi di penawaran yang menggiurkan tersebut. Nah, ada seorang teman yang tergoda iming-iming cuan besar yang memberikan keuntungan 30% dalam sebulan. Dan karena rakus, dia tarik semua tabungan, bahkan pinjam uang untuk melakukan investasi tersebut. Awalnya hal ini terlihat manis. Kenapa? Karena investasi yang dibeli harganya naik. Dia senyum lebar. Tapi seminggu kemudian harga ambruk. Dan yang terjadi, tabungan habis dan utang menumpuk. Keluarga semua ribut dan akhirnya menjadi tidak harmonis. Satu hal yang harus Anda pahami, investasi itu bukan sprint, melainkan maraton. Kalau kita serakah, biasanya kita tidak hanya kehilangan keuntungan, tapi seringkali kehilangan modal. Nah, pelajaran dari teman saya tersebut adalah Anda jangan serakah kalau melakukan investasi. Lebih baik untung kecil tapi konsisten daripada mempertaruhkan seluruh uang kita atau bahkan berutang untuk melakukan investasi. Inilah bedanya antara judi dengan investasi. Anda harus memahami bahwa resiko investasi itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Ada juga orang yang terlalu nekat melakukan investasi dengan memakai dana darurat. Ada juga yang memakai uang sekolah anak, bahkan berutang. Dan saat tiba-tiba rugi besar, masalahnya bukan hanya soal uang saja. Dampaknya bisa ke kehidupan rumah tangga yang kacau, cicilan rumah yang macet, anak yang terancam putus sekolah, hubungan keluarga yang retak, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, mental drop, stres berat,
bahkan depresi. Dan dalam kasus ekstrim, ada yang sampai bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi kerugian dan tekanan dari pihak keluarga ataupun pihak orang luar karena ditagih debt collector. Itulah kenapa money management sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga cuan, tapi juga menjaga kualitas hidup dan kebahagiaan keluarga. Yang keempat, lakukan money management untuk investasi. Jangan taruh semua uangmu di satu instrumen investasi saja. Lakukan diversifikasi. Ada pepatah yang mengatakan, jangan taruh semua telur di satu keranjang, karena kalau jatuh akan pecah semua. Nah, dalam investasi pun sama. Misalkan kamu punya uang 100 juta dan kemudian kamu menaruh semuanya di saham atau kripto, kalau sampai saham atau kripto harganya jatuh, maka kamu akan rugi besar. Tapi kalau misalkan kamu membagi, misalkan 40% di properti, 30% di saham, 20 juta di emas, dan 10% di deposito, maka kalaupun setelah jatuh-jatuh, yang lain masih bisa menyeimbangkan. Diversifikasi itu ibarat asuransi untuk portofolio kamu. Mungkin memang profitnya tidak secepat kalau kamu all in ke satu instrumen saja. Tapi tujuan kita investasi bukan untuk kaya mendadak, tapi agar kita bisa tidur nyenyak, tenang, dan bertahan investasi dalam jangka panjang. Orang yang sukses di investasi itu bukan siapa yang cuannya paling besar dalam seminggu, tetapi yang portofolionya bisa bertahan bahkan terus bertambah selama puluhan tahun. Nah, bayangkan kalau sekarang kamu punya uang 50 juta. Kira-kira kamu akan melakukan investasinya dengan pembagian portofolio seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Saat Anda melakukan diversifikasi, Anda bisa menaruh dalam 3 jenis instrumen investasi. Instrumen investasi yang pertama adalah yang konservatif, yaitu instrumen investasi yang memberikan return antara 5 sampai dengan 10% setahun, seperti deposito, reksadana pasar uang, atau obligasi. Yang kedua, instrumen investasi yang moderate, yaitu instrumen investasi yang memberikan return antara 10 sampai 20% setahun, seperti logam mulia, properti, reksadana campuran. Dan jenis instrumen investasi yang ketiga adalah instrumen investasi yang agresif, yaitu instrumen investasi yang memberikan return antara 20 sampai 50% setahun atau bahkan lebih, seperti saham, reksadana saham, atau kripto. Bagi Anda yang memiliki instrumen investasi yang agresif, saran saya 50% Anda tempatkan di instrumen investasi agresif yang cenderung aman, seperti saham blue chip atau Bitcoin. Sedangkan 40% di instrumen saham atau kripto yang moderate, dan hanya 5-10% dari modal untuk saham-saham yang third liner atau spekulatif, ataupun kalau di kripto untuk beli altcoin. Agar kalau Anda cuan bisa presentasinya besar, tapi secara resiko minimal. Dan bagi Anda yang trader, Anda juga harus memiliki cut loss dan target untuk melakukan take profit. Agar Anda bisa melakukan investasi dalam jangka panjang, Anda harus paham hal ini. Bukan return yang menentukan kamu sukses, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan di pasar. Dan kunci untuk bertahan hidup di investasi ada dalam money management. Kesalahan kedua dalam berinvestasi yaitu salah mindset atau pola pikir. Perlu Anda ketahui ada 3 mindset utama dalam berinvestasi yang bisa jadi pondasi penting buat kamu. Dan kalau kamu memegang kuat 3 hal ini, kamu akan lebih siap di dunia investasi. Apakah itu di saham, properti, emas, kripto, ataupun instrumen investasi yang lain. Mindset pertama yang harus Anda pahami saat Anda melakukan investasi, yaitu high risk, high return, low risk, low return. Artinya, kalau ada instrumen investasi yang menghasilkan keuntungan yang tinggi, pasti juga memiliki resiko yang tinggi. Sebaliknya, kalau keuntungan yang ditawarkan rendah, biasanya resikonya juga rendah. Bayangkan kalau saat ini ada teman dekat atau saudaramu yang tiba-tiba menawarkan ke kamu sebuah investasi. Dan dia bilang, kalau kamu punya modal 10 juta,
dan kamu tempatkan di investasi ini, kamu bisa dapat untung 20% per bulan. Investasi ini aman, terjamin, dan tidak ada resiko. Kira-kira kamu tergiur atau tidak? Kalau kamu tergiur, hati-hati. Kamu bisa terkena jebakan Batman. Saat ini banyak sekali agen atau broker atau bahkan teman dekat kita yang promosi menawarkan investasi. Dan seringkali mereka hanya memberi informasi tentang cuan, profit, return, atau keuntungan. Tapi mereka nggak pernah cerita tentang resiko investasi. Hal ini harus Anda pahami baik-baik. Kalau Anda dikatakan ada sebuah instrumen investasi misalkan saham atau kripto yang returnnya bisa besar, maka Anda harus paham bahwa resikonya juga akan besar. Contoh, kalau ada yang bilang altcoin ini returnnya bisa luar biasa, maka resikonya pun juga bisa luar biasa. Modalmu bisa lenyap dalam sekejap. Tapi kalau misalkan deposito di bank yang memberikan return kecil, apalagi sesuai dengan yang dijamin oleh LPS di bawah 4%, ya karena returnnya rendah, ya maka resikonya pun juga rendah. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang yang bilang ada instrumen investasi yang untungnya besar tapi resikonya kecil. Justru yang seperti itulah malah resikonya yang sangat besar. Karena itu kemungkinan besar adalah jebakan atau scam. Yang kedua, jangan lakukan FOMO atau fear of missing out. Jangan melakukan panic buying saat harga naik. Karena banyak sekali orang yang mengalami kerugian besar karena FOMO pada saat melakukan investasi. Apa sih itu FOMO atau fear of missing out? Banyak newbie yang tergelitik rasa greedy-nya dan takut kehilangan peluang membeli saham atau kripto yang dirumorkan harganya akan naik tinggi. Hal ini terjadi pada awalnya saat mendengar rumor dari seorang, mereka awalnya tidak percaya. Tetapi ternyata rumornya benar dan harga saham atau koinnya ternyata naik. Dan mereka menyesal kenapa kok kemarin mereka nggak beli. Kemudian mereka dapat rumor lagi dari orang yang sama, yang mengatakan harga saham atau kripto itu akan naik lebih tinggi lagi. Nah, mereka mulai tergelitik rasa greedy-nya, tapi mau beli takut karena harganya sudah naik. Dan ternyata harga saham atau koin yang tadi dikatakan naik lagi dan lagi-lagi mereka menyesal. Kemudian orang yang sama memberi rumor lagi kalau saham atau koin tadi akan naik lebih tinggi lagi. Yang akhirnya membuat mereka kehilangan akal sehat, membeli harga saham atau koin yang sudah naik tinggi melebihi harga fundamentalnya dan akhirnya menjadi tukang cuci piring. Artinya apa? Ya artinya Anda nyangkut di harga puncak dan kemudian harganya turun dalam. Ada juga orang yang FOMO karena melihat iklan atau influencer yang pamer cuan besar atau mobil mewah dari hasil kripto atau saham katanya. Atau ada juga yang melihat teman, saudara atau tetangganya yang tiba-tiba kaya mendadak karena saham atau kripto katanya. Dan bilang investasi ini pasti untung besar, resikonya kecil, jadi nggak usah khawatir. Hal ini seringkali membuat orang menjadi FOMO, mulai berpikir, wah kalau aku nggak ikut, aku bisa ketinggalan kereta nih. Dan akhirnya karena takut ketinggalan kereta, panik dan buru-buru beli. Dan apa yang terjadi? Setelah beli justru harganya turun dan akhirnya nyesel karena rugi dan akhirnya stres. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang namanya FOMO atau fear of missing out. Dan dari mindset FOMO ini membuat banyak orang yang akhirnya rugi besar dalam melakukan investasi. Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang hancur di investasi itu bukan karena instrumen investasinya yang salah, tapi karena mereka terlalu terburu-buru. Mereka ikut-ikutan tren, ikut arus tanpa melakukan analisa karena FOMO. Salah satu contoh nyata orang FOMO yaitu di tahun 2021 banyak orang yang FOMO beli Bitcoin di harga 60.000.
Saat itu hampir semua orang ngomongin tentang Bitcoin. Banyak sekali influencer-influencer di YouTube, Instagram, TikTok, sampai grup WhatsApp yang mengatakan tentang Bitcoin. Dan akhirnya saat itu banyak membuat banyak orang membeli tanpa berpikir, tanpa mempelajari. Dan bahkan ada yang nekat pakai uang pinjaman. Tidak lama kemudian ternyata harganya jatuh lebih dari 50%. Dan orang-orang tersebut mengalami kerugian luar biasa. Nah, dari pengalaman ini kita harus belajar bahwa FOMO itu bisa sangat berbahaya. Mindset yang benar tentang hal ini adalah investasi bukanlah lomba siapa yang paling cepat. Bukan lomba sprint. Tetapi investasi itu adalah siapa yang paling konsisten. Karena ini maraton. Sehingga kalau kamu ketinggalan satu peluang, Anda jangan khawatir. Karena dunia investasi itu luas dan masih banyak kesempatan yang lain. Yang penting kamu harus masuk investasi dengan analisa yang matang. Bukan karena panik buying atau ikut-ikutan. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk melakukan evaluasi. Pernah nggak kamu ikut-ikutan beli saham atau kripto atau emas hanya karena FOMO? Dan gimana hasilnya? Coba kamu share di kolom komentar biar bisa jadi pelajaran bersama. Nah, kesalahan ketiga yang membuat banyak orang rugi di investasi adalah salah metode atau strategi. Banyak orang gagal melakukan investasi karena mereka pada saat diajak oleh teman, saudara, atau tetangga langsung ikut tanpa tahu detail atau mempelajari tentang investasinya. Mereka hanya menaruh uang dan mempercayakan ke orang yang mengajak atau langsung membeli instrumen investasi yang dianjurkan oleh yang mengajak. Awalnya mereka semangat, mereka berharap bisa cepat kaya, tapi ujung-ujungnya duit mereka raib entah kemana. Gone with the wind. Masalahnya sederhana, mereka hanya investasi uang tapi tidak pernah investasi pengetahuan. Melakukan investasi itu sebenarnya sama dengan orang membuka bisnis restoran. Sama-sama ingin mendapatkan cuan. Misalkan, kalau kamu mau buka restoran, apakah kamu mau langsung beli ruko, beli alat masak, gaji pegawai, padahal kamu nggak ngerti cara masak, cara bikin menu, atau cara hitung bisnis plan? Apa yang terjadi? Hasilnya pasti berantakan. Begitu juga dengan investasi. Kalau kamu masuk ke saham, kripto, ataupun emas atau properti, kamu juga harus belajar dulu. Kamu harus belajar apa resiko dari instrumen itu. Kamu harus tahu bagaimana cara ngitung potensi untung dan ruginya. Kamu harus berpikir apa strategi yang harus Anda digunakan untuk beli dan jual. Dan kamu harus berpikir bagaimana cara keluar kalau kondisi pasar berubah. Misalkan dari pasar bullish menjadi bearish. Nah, ini semua harus Anda pelajari. Karena belajar investasi itu seperti membeli peta sebelum kamu masuk hutan. Memang orang yang punya peta tetap saja bisa tersesat. Tapi walaupun tersesat, mereka masih bisa menemukan jalan keluar. Sedangkan orang yang masuk hutan tanpa peta, ya bisa berputar-putar sampai habis bekal dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Jadi hal pertama dan terutama yang harus kamu lakukan saat berinvestasi, investasikanlah dulu waktu dan pengetahuanmu sebelum menginvestasikan uangmu. Karena kalau salah investasi, uang modal investasimu bisa hilang. Bahkan banyak yang mengalami problem finansial. Mayoritas orang berpikir investasi itu hanya soal uang. Padahal sebelum uangmu bekerja, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan strategi. Melakukan investasi itu seperti orang berangkat perang. Apakah mungkin jika hanya mengandalkan modal semangat dan tanpa strategi bisa menang? Ya nggak mungkin, kemungkinan besar kalah. Demikian juga dengan investasi. Kalau kamu nggak punya metode atau strategi yang tepat, maka modalmu bisa habis begitu saja. Maka dari itu, kamu harus belajar instrumen investasi terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Lakukan investasi waktu dan investasi pengetahuan sebelum kamu investasikan uangmu. Teliti sebelum investasi.
Karena investasi yang kamu beli tidak bisa kembali uangnya jika investasi kamu salah. Semakin besar uang yang kamu tempatkan, maka semakin tinggi pula resiko investasi yang kamu miliki. Sehingga kamu harus mau semakin banyak pula melakukan investasi waktu dan pengetahuan untuk dipelajari, agar mempunyai strategi yang tepat dalam melakukan investasi. Hal kedua yang harus dilakukan adalah menganalisa kelayakan investasi dengan cara melakukan studi kelayakan investasi dan risk reward ratio investasi. Pernahkah kamu mendengar ada orang yang tiba-tiba jual rumah atau ambil utang besar buat ikut investasi tertentu? Mereka berpikir, kalau saya berhasil di investasi ini, hidup saya akan berubah. Saya akan cepat kaya. Tapi masalahnya, mereka nggak pernah hitung risk reward ratio-nya. Apa sih risk reward ratio itu? Kita membandingkan antara potensi untung dengan potensi rugi saat melakukan investasi. Misalkan, kalau kamu mau melakukan investasi sebesar 10 juta di saham A, jika potensi untungnya 2 juta, tapi potensi ruginya kalau salah investasi 3 juta, maka risk reward ratio kamu buruk. Tapi kalau potensi untungnya bisa 5 juta dan potensi ruginya hanya 1 juta, artinya risk reward ratiomu bagus. Masalahnya, banyak orang hanya melihat reward atau keuntungan tanpa memikirkan resiko. Nah, hal ini seperti orang yang menyeberang jembatan rapuh saat mereka melihat di seberang sana ada lemas. Tapi resikonya adalah jatuh dan nyawanya hilang. Nah, itu kan tidak sebanding sebetulnya resikonya. Maka dari itu, semakin besar uang yang kamu tempatkan dan semakin tinggi resiko instrumen investasinya, maka kamu harus mau semakin banyak belajar dan menganalisa sebelum melakukan investasi. Contohnya, kalau Anda ditawarkan untuk deposito 100 juta, ternyata bunganya rendah. Karena bunganya rendah, returnnya kecil, maka resikonya juga rendah. Maka dari itu saat Anda ditawarkan deposito, Anda cukup bertanya bunganya berapa, tenornya berapa lama. Dan yang harus Anda pelajari, Anda harus tahu siapa yang menawarkan deposito itu. Apakah bank yang terdaftar di OJK atau penawaran itu dari tempat yang abal-abal. Kalau ada deposito yang menawarkan bunga misalkan 30% dalam setahun, nah itu Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Apalagi kalau institusi yang menawarkan tidak terdaftar di OJK. Wah, hati-hati, itu scam. Itu salah satu contohnya. Kalau Anda menempatkannya di saham yang memberikan imbal hasil lebih besar, maka resikonya juga lebih besar. Dan Anda juga harus belajar lebih banyak. Misalkan Anda harus belajar tentang analisa makroekonomi, analisa fundamental, analisa teknikal, atau analisa bandarmologi misalkan. Atau Anda menemukan di kripto, resikonya sangat tinggi juga. Maka kamu harus memahami volatilitas pasar, Anda harus paham tentang makroekonomi, dan kamu juga harus siap mental kalau sampai harganya volatility tinggi, dan punya strategi untuk cut loss kalau Anda melakukan trading. Nah, inilah cara untuk melakukan yang namanya risk reward ratio. Dengan Anda mengerti hal ini, maka Anda melakukan investasi, bukan berjudi. Kalau Anda nggak paham tentang risk reward ratio, maka Anda tidak melakukan investasi, tapi Anda berjudi. Dan kita semua tahu, dalam jangka panjang, rumah judi selalu menang. Artinya apa? Ya, kalau Anda berjudi pasti akan kalah. Hal ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan investasi bertahap sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan. Investasi itu seperti orang berenang. Kalau kamu belum bisa berenang, apakah kamu berani langsung nyebur ke laut? Pasti tidak. Kamu pasti belajar dulu di kolam yang dangkal. Setelah mulai mahir, baru berani pindah ke kolam yang lebih dalam. Itu pun biasanya kamu masih berenang di tempat yang dekat dengan tepi kolam. Baru setelah makin mahir, kamu berani berenang dengan bebas di tengah kolam renang. Nah, setelah merasa benar-benar mahir, baru kamu berani berenang di tengah lautan yang dalam sekalipun. Begitu juga dengan investasi. Jangan langsung all in saat kamu baru belajar melakukan investasi. Strategi ini kelihatannya sederhana, tapi justru ini seringkali diabaikan.
Banyak orang yang begitu lihat peluang langsung all in menaruh semua uangnya. Kenapa? Karena semangat. Tetapi saat harga turun, panik. Dan pada saat mengalami kerugian, stres, dan kemudian kapok melakukan investasi. Nah, satu hal yang harus Anda pahami, investasi itu bukan sprint, tapi maraton. Jadi cara masuknya pun harus bertahap sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kamu. Misalkan kamu punya uang 100 juta, ya jangan all in dimasukkan semua langsung di saham atau kripto saat kamu baru awal masuk. Kamu bisa mungkin masuk dulu 10 juta. Kemudian Anda belajar. Anda merasakan pergerakan pasar. Anda mulai belajar dari buku. Anda mendengarkan atau melihat YouTube. Anda ikut kursus. Anda ikut workshop. Dan akan lebih bagus kalau Anda juga punya mentor yang ahli di investasi tersebut. Nah, setelah Anda mulai paham, Anda mungkin tambahkan lagi 10 juta. Lebih paham lagi 10 juta lagi. Baru setelah Anda betul-betul expert, Anda memasukkan semua uang Anda. Ingat, bertahap itu bukan berarti takut, tapi cerdas. Karena kamu memberi dirimu waktu untuk belajar sambil berjalan, tanpa mempertaruhkan seluruh modal yang kamu miliki. Jadi kalau disimpulkan, ada 3M yang harus kamu pahami. Yang pertama money management, yang kedua mindset, yang ketiga metode atau strategi dalam berinvestasi. Dan ingat, saat berinvestasi yang pertama, kamu harus belajar dulu sebelum menaruh uang. Lakukan investasi waktu dan pengetahuan terlebih dahulu sebelum kamu menginvestasikan rupiahmu. Yang kedua, hitung risk reward ratio. Jangan hanya melihat keuntungan, tapi perhatikan juga resikonya. Yang ketiga, masuk bertahap sesuai kemampuan. Jangan buru-buru all in. Nikmati proses belajar sambil melindungi modal agar Anda bisa sukses berinvestasi. Ingat, investasi itu bukan sekedar soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang bisa konsisten dan bertahan dalam jangka panjang dan memiliki portofolio yang besar. Karena dalam investasi, yang menang bukan orang yang paling nekat, tapi orang yang paling sabar, disiplin, dan punya strategi yang jelas. Jadi, sebelum kamu melakukan investasi, tanyakan pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Apakah saya sudah punya strategi atau saya hanya sekedar ikut-ikutan? Kalau jawabannya ikut-ikutan, lebih baik kamu berhenti dulu untuk melakukan investasi. Kamu belajar lagi lebih dalam dan baru mulai ketika kamu sudah benar-benar siap untuk melakukan investasi. Dan ingat, saat awal mulai investasi, jangan langsung all in memasukkan semua uangmu. Tapi masukkan uang secara bertahap sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang kamu miliki agar memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko investasi. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual investasi. Jika Anda membeli atau menjual investasi karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.